Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallahu ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan ad-da'i ila ridwanihi, amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sangat banyak yang tidak terhitung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Karena saking banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Salam dan salawat kepada Nabi kita, kepada qudwah kita, kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang masalah lisan. Bagaimana seorang muslim, bagaimana seorang mukmin menjaga lisannya. Di mana lisan ini yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dia merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Kita mampu berkomunikasi dengan orang lain dengan baik. Kita mampu menyampaikan kehendak kita, keinginan kita dengan baik kepada orang lain. Itu dengan lisan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Betapa banyak orang-orang di luar sana yang terlahir di muka bumi ini dan dia tidak mampu berbicara. Dia punya lisan namun tidak mampu berbicara. Dan ketika kita melihat orang-orang seperti itu, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar ini. Nikmat yang sangat luar biasa ini. Jika orang yang mampu berbicara diberikan pilihan, apakah dicabut nikmat berbicaramu tersebut, ataukah kamu membayar uang senilai jutaan rupiah, ratusan juta rupiah, maka dia akan memilih lebih baik untuk membayar daripada menghilangkan nikmat mampu berbicara tersebut. Sehingga ini merupakan nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Dan di antara bentuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa lisan ini adalah kita menggunakannya pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjaga lisan kita agar tidak terjatuh pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lisan kita ini sekali lagi dia ibarat pisau yang bermata dua. Bisa kita gunakan pada kebaikan sehingga berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita gunakan pada kejahatan, pada maksiat yang berbuah dosa yang bertumpuk-tumpuk dalam catatan amalan kita. Dan ini sangat jelas yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat." Sesungguhnya seorang hamba mengatakan sebuah kalimat, sebuah ucapan yang dimana ucapan ini adalah ucapan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menganggap bahwasanya kalimat itu adalah kalimat yang akan bermanfaat baginya nanti pada hari kiamat. Akan tetapi ternyata dengan kalimat yang dia ucapkan tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya derajat yang sangat tinggi dengan sebuah kalimat. Padahal kalimat itu adalah kalimat yang sederhana. Dan dia tidak pernah menganggap itu akan memberatkan timbangan kebaikannya nanti pada hari kiamat. Akan tetapi ketika dia adalah kalimat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pandang remeh kalimat tersebut. Zikir-zikir yang kita lantunkan, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dan la haula wala quwata illa billah. Zikir-zikir yang lain, membaca Al-Quran, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Semua ucapan-ucapan yang baik
itu akan sangat bermanfaat kepada orang yang mengucapkannya nanti di akhirat kelak. Hadirin pemirsa Ros TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, hendaknya kita memilih dan memilah ucapan apa yang perlu kita ucapkan dan ucapan apa yang perlu kita tahan, tidak kita ucapkan, agar kita menjadi orang yang selamat dengan lisan kita ini. Di antara ucapan yang paling baik, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diucapkan oleh seorang hamba adalah dakwah ilallah, adalah mengajak orang-orang untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ajak, kita mendakwahi seseorang, apakah dengan dakwah fardiyah ataukah dengan dakwah bentuk apapun. Itu merupakan ucapan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengajak orang, ayo kita salat, ayo kita berpuasa, tinggalkan zina, tinggalkan khamar, tinggalkan riba. Ayo kita mentauhidkan Allah, tinggalkan kesyirikan. Ini merupakan dakwah. Yang dimana dakwah ini tidak hanya bisa disampaikan oleh orang yang bergelar ustaz, tapi siapapun dia. Bukankah Nabi kita SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dari saya meskipun satu ayat. Apa yang kita ketahui itulah yang kita sampaikan. Dan dakwah ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang paling baik ucapannya dan siapakah yang paling baik perkataannya dari orang-orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, dari orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan sesungguhnya saya adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ucapan yang terbaik. Inilah ucapan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengajak masyarakatnya, mengajak keluarganya, mengajak teman-temannya, mengajak koleganya dan seterusnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perkataan, ucapan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah zikrullah. Adalah zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat pernah datang kepada Rasulullah dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ini sudah sangat banyak. Coba sampaikan kepada saya amalan yang bisa mencakup semua amalan-amalan tersebut." Maka kata Nabi SAW kepada sahabat ini, "La yazalu lisanuka ratban an dzikrillah." Jadikanlah lisanmu itu selalu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu luang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedang mengantri di ATM, dia mengantri sambil mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedang mengantri di halte bis, di terminal dan sebagainya, dia gunakan waktu kosong tersebut dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir ini dia memang adalah amalan yang ringan kita lihat. Cukup dengan menggerakkan lisan kita saja. Kapanpun dan dimanapun kita bisa melakukannya. Akan tetapi berapa masyarakat Islam, berapa kaum muslimin yang senantiasa mampu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala pada setiap kondisinya. Tidak banyak dari kaum muslimin yang mampu melakukan hal tersebut. Sehingga di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mampu menjadi orang-orang yang seperti itu adalah, "Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Allah, tolonglah saya, berikanlah taufik kepada saya untuk mengingatmu, berzikir kepadamu, untuk mensyukuri nikmatmu, dan untuk beribadah dengan baik kepadamu. Ini doa Nabi SAW yang diajarkan kepada kita, diajarkan kepada sahabat-sahabatnya, bagaimana agar dia menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mampu berzikir. Dan zikir ini juga ketika dia masuk ke
ke dalam hati kita. Tidak sekedar di lisan kita, tapi masuk ke dalam hati kita. Dia akan membantu amalan-amalan duniawi kita. Dia akan meringankan beban-beban yang kita hadapi di permukaan bumi ini, di dunia ini. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada putrinya Aisyah radhiyallahu ta'ala. Ketika Aisyah datang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya terlalu capek dengan pekerjaan-pekerjaan rumah, terlalu banyak yang saya kerjakan di rumah. Kalau ada pembantu, wahai Rasulullah, berikan pembantu kepada saya yang membantu pekerjaan rumah saya." Tapi kata Rasulullah, "Saya akan memberitahukan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada pembantu." Rasulullah mengajarkan kepadanya sebelum tidur, bertakbirlah 33 kali, bertahmid 33 kali, bertasbih 33 kali. Itu lebih baik bagimu daripada seorang pembantu. Ini zikir. Tapi zikir tersebut bisa meringankan pekerjaan-pekerjaan duniawi kita. Bisa meringankan beban-beban yang kita hadapi di kehidupan dunia ini yang sangat banyak. Kemudian di antara zikir atau di antara perkataan-perkataan yang baik adalah senantiasa membaca Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan kalamullah, yang merupakan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang sebaliknya, kadang-kadang lisan tersebut akan menjadi bumerang, akan menjadi sesuatu yang akan memberatkan timbangan keburukan kita pada hari kiamat. Gara-gara lisan kita, gara-gara ucapan kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam." Dan seorang hamba mengucapkan sebuah ucapan dari ucapan-ucapan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak anggap itu adalah ucapan yang berbahaya. Dia anggap itu merupakan ucapan yang remeh, ucapan yang ringan. Tapi ternyata gara-gara ucapannya, gara-gara lisannya, Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wali'adzubillah min dzalik. Sebuah kalimat saja, sebuah ucapan. Gara-gara ucapan tersebut, dia masuk ke dalam neraka jahannam. Yang menunjukkan bahwasanya ucapan tersebut, ucapan sesuatu yang keluar dari lisan kita, ini harus kita jaga dengan baik. Dan di antara wejangan, di antara wasiat Nabi SAW kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an, pernah Rasulullah mengatakan kepadanya, "Wa kuffa 'alaika hadza." Jaga ini wahai Mu'adz, sambil menunjuk kepada lidahnya. Jaga ini wahai Mu'adz. Jaga lisanmu. Mu'adz bin Jabal mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bihi." Apakah kita akan dihisab? Apakah kita akan diazab gara-gara ucapan yang kita ucapkan wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Thaqilatka ummuk ya Mu'adz." Celaka kamu wahai Mu'adz. "Wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaida alsinatihim." Dan apakah ada sesuatu yang membahayakan seseorang yang bisa memasukkan dia ke dalam neraka kecuali apa yang dia ucapkan? Artinya adalah yang banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka adalah dosa lisannya. Adalah apa yang keluar dari lisannya, dari ghibah, mengadu domba, dari berdusta, dari perkataan-perkataan yang menimbulkan kerusakan, dan sebagainya. Ini bagi sebagian orang sangat mudah dia lakukan. Setiap majelis, dia menggibah saudaranya. Di banyak majelis, dia berdusta. Di beberapa keadaan, dia mengadu domba antara dua orang bersaudara. Mengadu domba antara suami dengan istri. Dan seterusnya. Ini adalah dosa-dosa lisan. Pada beberapa momen, dia ucapkan ucapan-ucapan yang mengandung kekufuran.
ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan, ucapan-ucapan selamat kepada hari rayanya orang-orang kafir, ucapan-ucapan selamat kepada hari rayanya orang-orang musyrik, sambil dia juga seakan-akan memberikan apresiasi terhadap hari raya tersebut. Ini merupakan ucapan-ucapan kesyirikan, ucapan-ucapan kekufuran. Di beberapa momen dia membandingkan syiar-syiar Islam dengan hal-hal yang sangat hina di dalam agama Islam. La yastawiyan, tidak akan sama antara syiarul Islam dengan hal-hal yang hina di dalam agama Islam. Ini merupakan ucapan-ucapan yang sangat berbahaya, yang mungkin saja orang yang mengucapkannya pada saat dia ucapkan, dia menganggap ini biasa-biasa saja. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangat berbahaya. Sehingga tidak heran jika di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya, "Su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nar." Wahai Rasulullah, apakah yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka? Rasulullah mengatakan, al-famu wal farju. Mulut atau lisan dan kemaluan. Ini dua hal yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka. Karena sekali lagi, karena ringan sekali lisan ini berbicara. Apalagi didorong dengan hawa nafsu, didorong dengan nafsu untuk mengucapkan semua yang dia inginkan. Adapun dalam syariat kita itu sudah diatur. Bagaimana kita memfilter, tidak semua yang kita dengarkan harus kita ucapkan. Tidak semua yang terbetik di dalam hati kita harus kita ucapkan. Tetapi kita memilih dan memilah mana kalimat-kalimat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana kalimat-kalimat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang semisal dengan lisan adalah tulisan. Tulisan ini sama halnya dengan lisan. Apalagi di dunia kita sekarang ini, di zaman kita sekarang ini, ya, di mana medsos itu sudah menjadi rutinitas kita sehari-hari. Bermain Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Berbagai macam komentar kita tulis, berbagai macam status kita posting, dan seterusnya. Ini semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Semua tulisan-tulisan yang kita tulis, semua komentar-komentar yang kita tulis, semua ucapan yang kita ucapkan, semuanya akan dicatat oleh malaikat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang keluar dari lisan kita kecuali ada malaikat raqibun atid yang selalu mencatat, ucapan-ucapan tersebut, yang selalu mencatat kalimat-kalimat yang kita tuliskan. Kalau dia baik, maka alhamdulillah kita akan mendapatkan kebaikan pada hari kiamat. Kalau dia buruk, maka na'udzubillahi min dzalik, kita akan mendapatkan keburukan nanti di akhirat. Sehingga nasihat kami yang paling terakhir kepada diri kami sendiri dan kepada pemirsa sekalian, agar senantiasa berhati-hati dengan lisan kita dan dengan tulisan kita. Kita perlu menjaga hati kita, jangan karena dorongan syahwat, dorongan nafsu kita, kemudian kita mengucapkan semua apa-apa yang ada di dalam hati kita tersebut tanpa memperhatikan apakah ini baik ataukah ini buruk. Semoga bermanfaat untuk kami pribadi dan kepada pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk selalu menjadikan lisan-lisan kita ini pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.